Assalamualaikum, saya Nailatul Badriah dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi guru yang di dalamnya membahas tentang modul 2 dan modul 3. Apa saja sih pembahasan yang ada di dalam modul 2 dan modul 3? Yuk sama-sama kita simak ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang modul 2, yaitu profesi keguruan. Yang pertama, ada makna profesi. Makna profesi yaitu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan, bahkan suatu keyakinan atas suatu kebenaran atau kredibilitas seseorang. Selanjutnya, di dalam makna profesi ini ada 4 cangkupan loh. Yang pertama, ada landasan moral yang kukuh untuk melakukan jihad dan mengemban amanah. Yang kedua, ada kemampuan mengemban jaringan-jaringan kerjasama atau silaturahmi. Yang ketiga, membentuk teamwork yang kompak. Dan yang keempat, mencintai kualitas yang tinggi. Nah, selanjutnya ada istilah yang berkaitan dengan profesi. Apa saja sih istilah yang berkaitan dengan profesi? Yang pertama, ada profesi. Yang kedua, ada profesional. Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat, profesionalitas. Dan yang kelima, profesionalisasi. Selanjutnya adalah tingkatan profesi. Nah, yang pertama ada old profession, yaitu profesi yang telah mapan. Yang kedua ada newer profession atau profesi baru. Yang ketiga ada emergent profession atau profesi yang sedang tumbuh kembang. Yang keempat ada semi profession atau semi profesi. Yang kelima, tugas, jabatan atau pekerjaan yang belum jelas arah tuntutan status keprofesiannya. Nah, selanjutnya ada karakteristik profesi. Karakteristik profesi ini ada 5 cangkupan loh. Yang pertama, memiliki cakupan ranah kawasan pekerjaan atau pelayanan yang khas. Yang kedua, para pekerja memiliki wawasan yang luas dan mendalam. Yang ketiga, memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan. Yang keempat, memiliki kode etik profesional. Dan yang kelima, memiliki organisasi profesi yang membina dan mengembangkan kemampuan profesional. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu modul 3 tentang guru profesional. Apa saja sih pembahasan yang ada di dalam modul 3 ini? Yuk teman-teman, sama-sama kita simak lagi penjelasannya. Yang pertama, ada tanggung jawab guru. Nah, ada 6 tugas dan tanggung jawab guru dalam mengemban profesinya, yakni guru bertugas sebagai 1. Pengajar, 2. Pembimbing, 3. Administrator kelas, 4. Pengembang kurikulum, 5. Mengembangkan profesi, dan 6. Membina hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke materi pembahasan kompetensi guru dalam konteks keprofesian, yang di dalamnya ada konsep dasar kompetensi dalam konteks keprofesian. Yang pertama, menunjukkan bahwa kompetensi itu pada dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua, menunjukkan lebih lanjut bahwa kompetensi itu pada dasarnya merupakan suatu sifat atau karakteristik orang kompeten. Nah, yang ketiga ini menunjukkan pada tindakan kinerja rasional yang dapat mencapai tujuan berdasarkan kondisi yang diharapkan. Selanjutnya, ada perangkat komponen dan indikator profesi. Pembahasan di dalam ini ada 6 cangkupan. Yang pertama, performance komponen atau kemampuan penilaian. Yang kedua, subjek komponen, yaitu kemampuan penguasaan bahan. Yang ketiga, profesional subjek komponen,
yaitu kemampuan penguasaan substansi pengetahuan. Yang keempat, proses komponen, yaitu kemampuan penguasaan proses mental. Yang kelima, adjustment subject komponen, yaitu kemampuan penyelesaian dan penyesuaian diri. Yang keenam, ada attitude subject komponen, yaitu komponen sikap, nilai, dan kepribadian. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi kinerja profesi. Apa sih kompetensi kinerja profesi ini? Yuk sama-sama kita lihat. Yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua ada keterampilan menjelaskan pelajaran. Yang ketiga ada keterampilan bertanya. Yang keempat ada keterampilan memberi penguatan. Yang kelima, ada keterampilan menggunakan media pembelajaran. Yang keenam, ada keterampilan membimbing diskusi dan kelompok kecil. Nah, yang ketujuh, ada keterampilan mengelola kelas. Yang kedelapan, ada keterampilan mengadakan variasi. Dan yang kesembilan, ada keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Selesai sudah penjelasannya.